Cukup banyak ya karya-karya Katolik ini, dan pada malam hari ini kita akan membahas Haji Misbah. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimana Haji Misbah di dalam perannya gitu di Indonesia ini, kita bisa simak penjelasan dari Kak Torik. Kepada Kak Torik, saya persilakan. Ya, suara saya jelas kan? Jelas. Ini sih sejarah. Terima kasih teman-teman sudah memberi kesempatan ya, sudah diundang untuk berdiskusi malam hari ini. Situasi sedang situasi tengah COVID seperti ini, sedikit penyemangat kita jangan sampai kendur lah ya, jangan sampai turun semangat kita untuk tetap belajar, diskusi, dan senang sekali kalau teman-teman di sini juga masih semangat berdiskusi bahkan di situasi serba sulit seperti sekarang gitu. Nah, malam ini diamanahi sama teman-teman mungkin di sini untuk berbagi tentang pemikiran, juga rekam jejak singkat saja tentang Haji Misbah. Karena tentu kalau kita mau berbicara panjang tentang Haji Misbah akan cukup memakan waktu, karena banyak sekali juga peran beliau ini di katakanlah era pergerakan anti kolonial di Indonesia gitu. Entah itu mulai dari medio awal militansi Islam 1819 atau bahkan sampai 1920 ke atas, peran Misbah itu bisa dibilang cukup sentral ya. Dan itu kalau dicacah juga akan sangat banyak. Nah, pertama-tama saya di sini nggak akan memposisikan diri sebagai orang yang serba tahu. Saya akan di sini lebih banyak memposisikan diri sebagai orang yang berbagi perspektif tentang Haji Misbah. Nah, karena mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui terlebih dahulu atau sudah juga mengetahui tentang Haji Misbah ya. Karena sosok Haji Misbah ini sebenarnya kalau di literatur, meski sebenarnya namanya cukup mungkin bisa dibilang populer ya kalau di kancah pergerakan nasional. Utamanya kalau teman-teman sudah banyak bergelut di literatur sejarah, nama Haji Misbah ini sebenarnya tidak asing gitu. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui tentang Haji Misbah adalah rekam jejak atau bahkan biografinya terlebih dahulu ya. Kenapa biografi Haji Misbah ini dia penting untuk diketahui? Karena begini, gagasan yang akan kita bedah hari ini, utamanya tentang Haji Misbah ini, itu tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks di mana dia hidup. Satu, pemikiran itu lahir dari cerminan di mana ia hidup, gitu. Dan dalam situasi apa, entah itu situasi sosial, ekonomi, politik, dan semacamnya. Nah, Haji Misbah lahir di situasi penjajahan atau bahkan di era penjajahan yang dimana waktu itu aktivisme anti kolonial sedang menjamur di mana-mana. Katakanlah karena penindasan kolonialisme itu juga sudah menyengsarakan banyak rakyat. Entah itu buruh, entah itu petani, entah itu umat beragama secara umum gitu ya. Atau termasuk juga umat Islam. Begitu juga dengan golongan-golongan marginal lainnya seperti perempuan dan semacamnya. Nah, waktu itu juga Haji Misbah lahir di tengah-tengah kultur Jawa. Katakanlah di tengah-tengah feodalisme Jawa yang juga waktu itu sangat kuat dicengkram feodalisme Jawa yang juga diperalat oleh yang juga merupakan kepanjangan tangan dari kolonialisme Belanda melalui melalui etos-etos feodalisme yang coba diawetkan oleh penjajah lewat keraton-keraton, lewat petinggi-petinggi kerajaan. Nah, dalam situasi itulah, situasi makro atau situasi besar itu, Haji Misbah lahir. Nah, secara umum, secara khusus, secara personalnya, Haji Misbah lahir di Kauman 1876. Nah, Kauman ini sebenarnya lingkungan santri. Lingkungan yang
sudah bisa kita tebak, tentu saja punya nuansa keislaman yang kental gitu. Nah, nuansa keislaman yang kental ini yang pada akhirnya membentuk pribadi Haji Misbah gitu. Nah, Haji Misbah ini lahir di lingkungan pesantren atau bahkan di lingkungan santri, dia belajar mengaji, dia juga bahkan bersekolah di sekolahnya Belanda gitu kan, di sekolahnya Belanda yang kemudian juga membentuk corak pikirnya sebagai seorang intelektual di kemudian hari atau bahkan di hari itu sampai di kemudian hari gitu. Nah, karena besar di lingkungan pesantren, tentu saja Haji Misbah punya kedalaman religiusitas yang kuat, terutama soal ajaran Islam gitu. Ya sebagai seorang santri tentu ya jago bisa mengaji atau pintar mengaji, pintar menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, begitu juga dengan pemahaman tauhidnya. Nah, individu Haji Misbah ini yang ia katakanlah lahir di situasi di kondisi pesantren itu bertemu dengan situasi krisis atau bahkan situasi ketimpangan ekstrim di era kolonialisme. Nah, yang dimana ketimpangan ekstrim ini itu bukan hanya ditentang habis-habisan oleh kalangan-kalangan buruh dan petani, tapi juga kaum agamawan atau kaum-kaum ya katakanlah kaum-kaum agama atau umat beragama katakan. Waktu itu radikalisme umat beragama itu juga sedang tumbuh-tumbuhnya. Makanya waktu itu di kalangan-kalangan itu sebenarnya di zaman Haji Misbah ini lahir sampai dia beraktivisme, itu banyak sekali organisasi-organisasi keislaman yang sebenarnya punya semangat anti kolonial. Gitu. Dan jangan salah, itu bukan hanya katakanlah muslim petani, muslim buruh, bukan hanya itu, bahkan juga muslim atau pemuka agama seperti Ustadz Kiai bahkan sufi itu juga punya semangat anti kolonial. Nah, hari ini kan kita banyak ya anggapan keliru soal sufi, katanya sufi ini menyendiri, manunggaling, dia tidak bersosial, katakan gitu, itu anggapan keliru ya. Itu sebenarnya stigma yang berusaha diciptakan oleh kolonial Belanda untuk mendiskreditkan atau bahkan membungkam gerakan-gerakan anti kolonial dari rakyat Hindia Belanda. Jadi makanya disebutlah sufi, pemuka agama atau khususnya sufi ini sebagai orang-orang yang pasif, yang tidak bersosial, padahal tidak. Justru waktu itu gerakan keagamaan itu, gerakan anti kolonial itu banyak dari kalangan sufi gitu. Begitu. Nah, kalangan kalangan gerakan munculnya organisasi-organisasi Islam ini, organisasi keagamaan Islam ini, itu kalau disebut di banyak riset disebutnya sebagai masa radikalisme gerakan beragama. Nah, ini masa militansi atau radikalisme gerakan umat beragama ini salah satu cirinya itu tadi munculnya gerakan organisasi umat beragama atau organisasi agama anti kolonial, dan juga munculnya media-media yang punya semangat anti kolonial dan menggaungkan semangat keagamaan gitu. Nah, jadi situasi Haji Misbah lahir itu seperti itu. Pertama situasi anti kolonial dan juga pertama situasi keagamaan di pesantren, situasi anti kolonial, yang kedua adalah saat di masa-masa pergerakan keagamaan anti kolonial sedang tinggi-tingginya gitu. Nah, singkat cerita, ketika Haji Misbah sudah melakukan sudah tumbuh besar di pesantren, ia juga kecut melihat bagaimana penindasan kolonialisme Belanda ini juga sudah menyengsarakan banyak orang, termasuk juga menyengsarakan umat Islam gitu. Dan dia melihat bahwa waktu itu salah satu agama ini saya tidak bermaksud mendiskreditkan satu agama tertentu ya, tapi ini bicara agama sebagai politik. Waktu itu kolonialisme Belanda mempergunakan agama Kristen untuk katakanlah sebagai agama yang digunakan untuk melanggengkan penindasan kolonial gitu.
kan kita kenal ya, dalam istilah kolonialisme itu ada 3G, atau ada gold, ada bukti. Nah, gospel yang kemudian benar-benar dirasakan oleh umat muslim, termasuk juga diperhatikan sama caranya pulangnya ini kalau pas masa pendek itu era kolonialisme waktu itu, Haji Misbah berusaha untuk berusaha begitu banyak pertanyaan yang mengganjal di kepalanya. Kenapa umat muslim atau bahkan rakyat secara umum ini mengalami penindasan luar biasa. Pertanyaan itu bercampur rasa geram tentunya ya, yang pada akhirnya membuat dia memutuskan untuk bergabung dengan aktivisme atau memutuskan untuk terjun ke ranah aktivisme. Nah, wadahnya salah satu yang pernah dimasuki Haji Misbah dan di mana ia mendapatkan giroh, termasuk karakternya dalam beraktivisme adalah Sarekat Islam. Nah, Haji Misbah masuk ke Sarekat Islam, bertemu dengan banyak sekali aktivis ya. Entah itu Cokro Aminoto, Saman Hudi, atau bahkan aktivis-aktivis Muhammadiyah, ia bertemu di sana. Dan katakanlah rekam jejaknya dimulai di sana. Dia di sana dikenal sebagai orang yang katakanlah tanpa tendeng aling-aling atau tanpa kompromi. Haji Misbah itu dikenal sebagai orang yang orang yang memiliki karisma tinggi. Makanya dia diplot sebagai propagandis ulung di Sarekat Islam dan sering juga diwakilkan atau dimajukan sebagai orang yang menyampaikan menyampaikan orasi-orasi di atas mimbar gitu. Kalau dulu kan ada istilahnya itu vergadering. Vergadering itu pertemuan antara anggota SI atau Sarekat Islam, atau bahkan itu sebenarnya istilah umum dari orang-orang pergerakan dulu untuk menyebut istilah rapat atau konsolidasi. Nah, di setiap vergadering Haji Misbah itu sudah selalu jadi salah satu pihak yang paling vokal atau paling banyak berbicara gitu. Nah, karena karirnya ini atau karena rekam jejaknya ini itu sangat atau Haji Misbah ini rekam jejaknya sangat kuat di propaganda. Makanya dia seringkali juga diplot sebagai orang yang paling depan kalau berbicara gerakan-gerakan massa atau gerakan-gerakan aksi nyata. Entah itu gerakan pemogokan, SI pernah bikin pemogokan di buru-buru perkebunan, yang buru-buru perkebunan di di Klaten itu juga pada akhirnya Haji Misbah yang organisir buru-buru perkebunan teh, yang karena waktu itu masalahnya selain masalah hutang, kemudian kehidupan yang mencekik, juga karena masalah pajak tanah. Haji Misbah ini salah satu orang yang paling keras menentang peraturan pertanahan atau kebijakan pertanahan yang ada di Hindia Belanda. Nah, makanya dia organisir di banyak buruh perkebunan dan berulang kali juga dikejar-kejar oleh aparat kolonial Hindia Belanda ya gitu. Nah, itu salah satu rekam jejak yang paling kentara di Haji Misbah. Jangan bicara Haji Misbah kalau tidak bicara mogok, karena Haji Misbah ini salah satu orang yang paling kuat dibicara pemogokan itu. Ya mogok, buruh perkebunan diajak mogok, buruh kereta api, dia terlibat di banyak aksi pemogokan. Dan juga termasuk menyerang orang-orang atau bahkan menyerang para elit-elit Belanda itu sendiri, atau bahkan elit-elit lokal, elit-elit Jawa yang waktu itu juga bersekongkol atau jadi kaki tangan kolonial. Misalnya ia pernah menyerang petinggi-petinggi keraton itu karena melegitimasi aturan pertanahan gitu, soal pajak. Karena kan kalau dulu jadi pola penindasan Belanda itu seperti itu. Ini Belanda. Kemudian Belanda ini dia seringkali tidak langsung menjajah gitu. Dia
menggunakan apa namanya elit-elit lokal, elit-elit pribumi katakan dalam ya elit-elit pribumi gitu ya. Itu untuk apa namanya menindas rakyat. Tapi kalau ditelisik sebenarnya mereka itu elit-elit pribumi ini juga beranjak atau berangkat dari titahnya kolonial Belanda gitu. Jadi waktu itu di aturan pertanahan tahun sekitar 1920 sampai 1925 Haji Misbah itu pernah melakukan satu tudingan keras atau kecaman keras terhadap keraton. Dia bilang kalau orang-orang keraton ini sebenarnya tidak lebih dari kaki tangan Belanda atau tidak lebih dari apa namanya dari anjing-anjingnya kolonial katakanlah kalau gitu. Yang kemudian juga yang kemudian kecaman itu juga membuat ya katakanlah pemerintah Belanda itu juga geram gitu. Ya bagaimana tidak geram jelaskan. Haji Misbah ini dia sudah banyak memberontak katakanlah. Dia melakukan pemogokan buruh perkebunan. Dia melakukan kecaman keras terhadap keraton gitu kan. Dia bahkan dibilang dia dikatakanlah di stigma sebagai orang yang berusaha memecah belah gitu kan. Dia berusaha memecah belah tatanan yang sudah mapan gitu kan, yang sakral. Karena kan waktu itu tatanan keraton itu juga dianggap sakral ya katakan gitu. Nah, maka dari itu tidak heran kalau misalnya waktu itu juga pemerintah kolonial banyak ya katakanlah mengecam atau bahkan membenci sekaligus meneror Haji Misbah. Nah itu kalau kita bicara Haji Misbah di wilayah gerakan aktivisme akar rumput secara langsung, tapi tidak hanya di sana. Haji Misbah juga ia punya aktivisme yang lebih dari sekedar pemogokan. Ia juga seorang propagandis ulung ketika berbicara ranah jurnalisme atau dalam ranah media. Ia terlibat atau bahkan mendirikan dua media. Pertama Medan Muslimin 1915, kemudian Islam Bergerak 1919. Nah, dua media ini itu media yang digalang juga oleh Haji Misbah. Tujuan media ini sebenarnya ada dua atau kalau bisa dibilang ada dua. Yang pertama adalah untuk mengecam kolonialisme atau untuk media anti kolonial, propaganda anti kolonial. Kedua adalah untuk juga menggaungkan semangat keislaman yang punya semangat transformasi sosial gitu. Nah, semangat transformasi sosial dalam Islam yang berusaha digaungkan oleh Islam Bergerak ini itu tentu saja berangkat dari pandangan-pandangan yang berusaha untuk mencari nilai-nilai keislaman yang relevan dengan perjuangan anti kolonial. Nah, pertama Islam Bergerak dan Medan Muslimin ini harus kita ingat. Medan Muslimin dan Islam Bergerak ini sebenarnya pada fase awal ya belum punya pandangan yang sepenuhnya Marxis gitu ya. Karena nanti kita akan melihat media Islam Bergerak ini, khususnya Islam Bergerak ya, dia punya pandangan atau punya kentara dengan aroma-aroma Marxis atau bahkan roman-roman pemikiran Marxisme. Tapi di media awal belum, atau di media awal 1915 sampai 1919 itu belum. Tapi seiring dengan jalannya waktu dan seiring dengan infiltrasi katakan dari infiltrasi entah itu paham bahkan gerakan-gerakan komunisme ke dalam tubuh SI yang kemudian juga berujung pada pecah belah, itu juga ternyata mulai mempengaruhi watak dan juga cara Islam Bergerak ini melakukan propaganda begitu.
Jadi pertama-pertama di medio 1919 pertama-tama media Islam bergerak ini ya lebih banyak menyerang orang-orang yang berusaha katakanlah menjatuhkan agama Islam, katakanlah begitu, atau umat Muslim. Yang itu juga datang stigmanya dari orang-orang kolonial. Katakanlah yang disebut kalau umat Muslim ini apa yang disebut sebagai orang Muslim ini adalah orang yang tidak pemalas, katakanlah, atau orang-orang yang tidak beradab, itu juga dilawan oleh Islam bergerak. Tapi kemudian lebih ke sini Islam bergerak itu ternyata punya banyak sekali katakanlah propaganda anti kolonial. Perlahan-lahan mereka lebih berani ke penguasa, dan juga mereka mengadopsi diksi-diksi yang punya aroma-aroma Marxisme, katakanlah seperti proletariat, kapitalisme. Mereka mulai mengenal istilah-istilah itu. Itu tentu saja setelah Islam bergerak di era militansi awalnya itu mulai disusupi oleh ISDP, katakanlah seperti itu. Itu medio 1920 ke atas, itu udah mereka mulai menggunakan diksi-diksi yang punya nuansa anti kolonial yang lebih kental atau bahkan anti kapitalisme seperti itu. Nah, Haji Misbah di sana adalah selain pengisi, dia juga adalah redaktur aktif di sana gitu. Yang pada akhirnya semua bentuk aktivisme ini yang tadi antara Islam bergerak dan Medan Muslimin itu adalah dua media yang kemudian juga nantinya akan ikut terpecah saat komunisme atau SI merah dengan SI putih itu terpecah karena infiltrasi dari SDP. Medan Muslimin dan Islam bergerak, khususnya Islam bergerak, dia jadi media yang sepenuhnya punya visi untuk mengedepankan perjuangan anti kolonialisme dan juga perjuangan anti kapitalisme dan menuju komunisme. Itu fase yang bisa dibilang sangat drastis ketika ISDP pecah kongsi atau bahkan pecah faksi. Nah, jadi tadi ada fasenya di militansi awal belum, tapi embrionya sudah muncul. Kemudian di 1920 ke atas itu sudah terutama setelah pecahnya SI merah dan SI putih itu sudah mulai muncul gagasan-gagasan keberislaman yang anti kapitalisme dan anti kolonialisme gitu. Nah, semua rekam jejak ini yang itu adalah cerminan dari isi pikiran atau gagasan yang menjadi inti pemikiran Haji Misbah. Haji Misbah dari sejak awal sampai kemudian dia menjadi salah satu katakanlah orang yang paling vokal dalam gerakan Islam, dalam komunisme Islam, mencapai kematangannya ketika ia memutuskan untuk melakukan sinkretis atau katakanlah untuk melakukan satu perpaduan antara Islam dan komunisme. Nah, kok bisa Islam dan komunisme bisa berpadu? Nah, inilah kepiawaian Haji Misbah dalam berusaha dalam memadukan dua pemikiran ini gitu. Kalau kita pikir tentu mungkin ada banyak hal yang mengganjal, kok bisa gitu. Kok bisa menyatu dua entitas ideologi ini atau bahkan dua hal ini kok bisa bergabung. Karena sejauh ini mungkin kita
mengenal Islam sebagai ateis, apa mengenal komunisme sebagai ateis, mengenal apa Islam sebagai satu hal yang selalu bertentangan dengan komunisme. Tapi nyatanya tidak. Dalam sejarah pergerakan Indonesia, dua paham ini sebenarnya tidak pernah dalam satu ikatan. Walaupun entah apakah ini ikatan, apakah perpaduan ini memiliki kelemahan atau memiliki problem-problem tertentu terlepas dari itu, tapi ada upaya untuk menggabungkan. Tentu ada banyak hal ya, ada banyak tafsir yang bisa kita ada banyak ada banyak perdebatan soal ini gitu. Nah, komunisme Islam, katakanlah kita menyebutnya seperti itu adalah satu formulasi yang berusaha dirumuskan Haji Misbah ketika menghadapi satu situasi penindasan anti kolonial. Gitu. Jadi apa sebenarnya persisnya pemikiran ini? Jadi Haji Misbah yang berusaha untuk tidak hanya mengkontekstualisasi, tapi juga membawanya ke satu ranah yang lebih jauh, bahwa Islam itu punya punya keselarasan dengan perjuangan anti kapitalisme, katakanlah seperti itu, dengan perjuangan menuju masyarakat tanpa kelas. Nah, semua perjuangan ini atau semua inti pemikiran ini ya dapat dari mana? Ya dapat dari perjalanannya selama menggeluti teks-teks keislaman, entah itu Quran itu dan hadis, begitu juga dengan teks-teks ekonomi politik, termasuk misalnya teks-teksnya Karl Marx atau teks-teks ekonomi, teks-teks Marxisme, katakanlah seperti itu. Nah, jadi semua hal ini atau dua hal ini antara perjuangan menuju komunisme dan perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam itu berusaha untuk diselaraskan oleh Haji Misbah. Kenapa Haji Misbah melihat ini sebagai satu hal yang saling berkaitan atau saling mendukung? Haji Misbah menggarisbawahi beberapa hal. Salah satunya adalah Islam dan komunisme memiliki keberpihakan terhadap kaum krama. Kalau waktu itu menyebutnya kaum krama dalam sejarahnya itu. Kaum krama itu kaum kecil atau di Islam kita menyebutnya sebagai kaum mustadafin begitu. Dan Islam juga punya keberpihakan secara ideologi politik secara ideologi politik. Islam juga menjunjung tinggi apa yang disebut sebagai kesetaraan dan keadilan, gitu kan? Nah, itulah yang dilihat Haji Misbah ketika berusaha untuk menyelaraskan antara perjuangan anti kapitalisme menuju masyarakat tanpa kelas dengan Islam, yang mempertemukannya di sana, gitu. Nah, kemudian juga ia sembari merumuskan pemikiran tersebut, dia juga berusaha untuk menepis tudingan-tudingan negatif ya. Seperti misalnya Marxisme kan ateis, katakanlah seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya produk Orde Baru, Marxisme atau komunisme ateis itu sudah mengakar sejak kolonialisme atau sejak era kolonial. Jadi SI Putih, katakanlah golongan-golongan Cokro atau Muhammadiyah itu sering menuduh Haji Misbah sebagai orang yang menafsirkan Al-Quran secara serampangan misalnya. Yang kemudian juga ditepis oleh Haji Misbah. Tidak, komunisme itu tidak ateis, katanya. Ya sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam gitu. Dan komunisme itu adalah masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Katakanlah seperti itu. Kalau dalam pemikirannya Haji Misbah, karena visi misi atau bahkan ideal Islam tentang kesetaraan,
tentang apa keberpihakan terhadap kaum mustadafin itu tidak mungkin tanpa perjuangan melawan anti kapitalisme dan anti kolonialisme. Nah, di sini apa yang dilakukan Haji Misbah adalah yang membumikan. Ya kan, dia berusaha menepis tudingan bahwa ini juga menepis tudingan bahwa agama itu sesuatu yang bersifat teologis dan individual. Ternyata tidak. Dia bisa dikontekstualisasi, dibumikan menjadi satu aksi nyata gitu. Kalau bahasa kerennya itu dimaterialisasi. Nah, materialisasi Islam ke dalam perjuangan anti kolonial itulah yang pada akhirnya berhasil menarik materialisasi agama ini sebagai satu perjuangan anti kolonial, dan ini berhasil memincut atau menarik banyak sekali minat-minat dari atau banyak sekali antusiasme dari kalangan-kalangan agamawan. Bukan hanya di sana ya, bukan hanya di daerah Haji Misbah saja di daerah Jawa, tapi bahkan semangat ini juga menyebar ke daerah-daerah seperti Banten atau bahkan daerah-daerah luar Jawa seperti misalnya Sumatera. Itu sudah banyak menyebar gitu. Di Banten misalnya ada ini. Era perjuangan anti kolonial ketika di Surakarta itu meletus gerakan komunisme Islam. Di Banten itu juga disusul dengan gerakan-gerakan keislaman dari basis pesantren. Yang itu diorganisir oleh Kiai Haji Mukri Labuan. Nah, Kiai Haji Mukri Labuan ini ia juga salah satu orang yang vokal atau bahkan tergabung dengan afiliasi PKI waktu itu, atau bahkan afiliasi komunisme waktu itu. Dia mengorganisir petani, kemudian juga mengumpulkan jemaah-jemaah untuk berkumpul di surau. Dan di surau itu bukan hanya dijadikan tempat belajar agama, tapi ia juga jadi tempat propaganda, tempat memantapkan konsolidasi, memantapkan motivasi untuk berjuang, bahkan sholat perang. Jadi sholat perang. Makanya ada Kiai Haji Mukri Labuan ini ia mengorganisir banyak sekali petani, karena di Banten waktu itu basis masyarakatnya memang petani, yang kemudian juga mendorong banyak sekali umat beragama untuk terlibat, yang itu juga langsung berkonfrontasi atau berhadapan dengan para jawara. Jawara itu kan orang-orang pribumi atau orang-orang lokal yang dipekerjakan oleh kolonialisme atau penjajah untuk menggebuk rakyat pribumi, katakanlah seperti itu. Itu meletus di Banten gitu. Jadi efeknya domino. Nah, ini kan satu hal yang menarik ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gagasan bahwa Islam punya keselarasan dengan komunisme itu sebenarnya sudah pernah ada di kita gitu. Dan ada banyak hal yang tentu saja bisa kita diskusikan atau bahkan pertanyakan atau bahkan perdebatkan dari gagasan Haji Misbah ini ya. Nah, ini ada pertanyaan, apa kira-kira langsung dijawab atau seperti apa nih, Bu? Iya, boleh Kak, silakan langsung dijawab. Langsung jawab saja? Baik. Marx anti agama. Kira-kira bagaimana secara ideologi politik Marxisme dan Islamisme bisa menjadi satu sementara ideologi ini bertentangan? Bertentangan di level apa? Kalau kita baca gagasan Haji Misbah tentang Islamisme atau ya katakanlah Islam dan komunisme, memang terkesan kalau dalam perkembangan ilmu pengetahuan hari ini cukup vulgar sebenarnya memang. Karena dia mensintesakan begitu saja dua pengetahuan ini secara
apa namanya, secara begitu saja katakan. Dia tidak apa namanya, dia tidak memberikan satu fundamen atau penjelasan yang cukup sistematis ya tentang bagaimana Islam dan komunisme bisa bersatu, katakanlah seperti itu, atau sepenuhnya menjadi satu. Tapi seperti ini, ada upaya atau bahkan kalau misalnya kita mau melihat Marx sebagai sosok yang anti agama, apakah itu benar? Kita juga harus periksa lagi. Karena begini, Marx ketika ia menulis kritiknya tentang agama, kita harus pintar-pintar membaca posisi dia. Marx menuliskan kritiknya tentang agama dalam bukunya yang berjudul The Contribution Critics to Hegelian Philosophy of Rights. Itu yang menulis panjang sebenarnya, tapi kita hanya seringkali melihat ini. Agama itu candu, cuman melihat itunya saja. Tapi kita tidak melihat bahwa sebenarnya Marx menuliskan lebih panjang, jauh lebih panjang daripada itu. Marx menulis bahwa agama itu adalah jiwa dari dunia tanpa jiwa. Apa namanya, tempat pulang di dunia tidak ada tempat pulang. Marx adalah candu masyarakat. Dan kalau kita baca dari bagaimana Marx melihat masyarakat, dia tidak melihat agama itu sebagai sesuatu, dia tidak melihat agama sebagai sesuatu yang ide, dia tidak mengkritik agama sebagai sesuatu yang begitu saja teologis. Dia mengkritik lembaga agama. Kita harus mengenali di masa Marx hidup. Marx hidup di masa gereja itu menjadi salah satu institusi yang menindas banyak rakyat atau bahkan membius banyak rakyat supaya tidak melawan penguasa. Nah, itulah yang dikritik oleh Marx sebenarnya. Kalau kita baca baik-baik teksnya. Gitu. Jadi kalau kita bicara Marx atau tidak, sebenarnya kita sebenarnya Marx tidak pernah berpikir tentang itu. Marx mengkritik lembaga agama. Kita harus ingat episteme Marx melihat kenyataan adalah materialisme dialektika historis. Dia tidak mengkritisi secara dia tidak melakukan satu penelusuran secara teologis secara ansih. Ia lebih tepatnya menyerang lembaga agama. Lembaga keagamaan yang melegitimasi penindasan. Makanya setelah Marx banyak yang menafsirkan atau membaca ulang teks Marx, kemudian menemukan bahwa ternyata ada titik temu antara Marx dan antara Marxisme dan agama, bukan hanya Haji Misbah. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar nama Antonio Gutierrez, Michael Lowy, atau kalau di Islam itu juga ada Ali Asgar, ada almarhum Hasan Hanafi. Itu mereka memadukan teks-teks Marxisme atau bahkan menggunakan sari-sari teks-teks Marxisme untuk merumuskan satu pemikiran keberislaman. Gitu. Hasan Hanafi ia membaca teks-teks Marx, kemudian juga teks-teks Lenin, yang kemudian ia juga yang kemudian juga turut membangun pemikirannya tentang oksidentalisme. Hasan Hanafi kemudian Ali Asgar juga seperti itu. Ali Asgar membangun tafsirnya tentang gender itu juga berdasarkan pemikiran dari feminisme dan Marxisme. Yang kemudian juga melihat bagaimana tafsir emansipatoris tentang perempuan, tentang kemudian juga perjuangan rakyat itu bisa dihasilkan. Yang kemudian juga menghasilkan satu bangunan pemikiran yang padu dan solid yang baru juga gitu. Nah, Haji Misbah juga berusaha melakukan itu, tapi dengan segala keterbatasan tentunya. Kalau Ali Asgar, Hasan Hanafi itu kan pemikir sekarang ya, kontemporer. Haji Misbah ini iya berusaha untuk memadukan ini. Yang pertama di situasi di situasi yang waktu itu sangat genting, mendesak dan krisis, begitu juga dengan penindasan di mana-mana. Kemudian juga dengan rakyat yang sangat banyak rakyat yang
begitu tunduk-tunduk saja ketika ditindas oleh penjajah. Kemudian juga dengan situasi umat beragama yang sangat diskriminasi, maka muncullah komunisme Islam dengan wujudnya yang sangat berapi-api, sangat memiliki nuansa propaganda yang kuat. Jadi memang Haji Misbah merumuskan komunisme Islam itu bukan hanya untuk katakanlah merumuskan satu proposisi teoretis tentang itu, tapi juga untuk menggerakkan, gitu. Dengan situasi serba keterbatasan, tentu saja. Dan itu ternyata sukses memobilisasi banyak rakyat Hindia Belanda untuk melakukan satu perjuangan anti kolonial, gitu. Jadi apa Marx anti agama? Kalau misalnya kita lihat dari perkembangan hari ini, sepertinya Marx tidak pernah berpikir soal tidak pernah berpikir kalau komunisme harus jadi ateis atau tidak. Marx tidak pernah berpikir seperti itu, karena tidak pernah ada juga di satu teksnya ia bilang kalau kita harus jadi masyarakat yang ateistik misalnya. Jadi Marx sebenarnya tidak mengurusi itu. Kritik agama Marx itu mengarah ke lembaga agama itu. Marx melihat penguasa dan gereja menjadikan agama sebagai alat untuk mobilisasi masyarakat demi kepentingan politik. Malah bisa dibilang Marx itu menghargai eksistensi agama dalam kehidupan masyarakat, enggak sih? Kalau disebut menghargai, sebenarnya Marx bisa saja Marx misalnya ia tidak pernah mengganggu kepercayaan orang lain. Sebenarnya Marx itu ia tidak keberatan ketika misalnya ada satu masyarakat yang kemudian juga ternyata punya masyarakat yang beragama seperti itu misalnya. Jadi ya tidak ada masalah, yang menghargai saja sebenarnya. Ya tidak berusaha untuk mentotalisasi satu masyarakat harus jadi ateis, katakan seperti itu gitu. Karena di teks-teks Marx sendiri ya mengkritik agama itu sebagai dalam bingkai ekonomi politik itu tadi dalam satu bagaimana ya dijadikan alat penguasa gitu. Nah, jadi Marx sebenarnya ya tidak ada masalah dengan eksistensi agama dalam masyarakat sebenarnya. Secara ansi atau secara teologis dan juga secara individual tidak ada masalah. Tuh. Bahkan kan kalau dalam perumusan pemikiran yang kontemporer ini selain Hasan Hanafi dan selain selain Ali Asgar, ada juga nama lain seperti Farid Esak katakan. Farid Esak, kalau teman-teman tahu hari ini di Palestina itu ada gerakan boycott, divestment, sanction melawan kolonialisme Israel, itu berawal dari gerakan apartheid di Afrika, dan gerakan apartheid di Afrika itu gerakan yang juga punya nuansa keagamaan yang kuat. Ini yang jarang kita ketahui kan soal gerakan keagamaan di anti apartheid di Afrika. Nah, gerakan anti apartheid di Afrika itu juga memobilisasi umat-umat beragama untuk melawan penindasan kolonialisme kulit putih gitu. Kolonialisme Eropa kulit putih. Nah, mereka ini siapa saja? Tentu saja kaum-kaum marginal, misalnya umat Muslim yang marginal, kemudian juga ada umat Kristiani yang marginal. Itu mereka bersatu. Begitu juga dengan masyarakat adat. Begitu juga dengan masyarakat minoritas. Itu mereka bersatu melawan kolonialisme kulit putih Eropa. Gitu. Mereka bersatu melawan itu semua, dan ternyata perpaduan gerakan keagamaan lintas kepercayaan itu ternyata mungkin gitu kan. Ketika di situasi Haji Misbah itu lebih kental dengan polarisasi ya. Haji Misbah dia menuding Belanda itu sebagai
itu menuding agama Kristen sebagai alat penjajahan, katakan seperti itu ya. Sebagai alat penjajahan, polarisasinya sangat kencang antar beragama, dan kemudian perjuangan keagamaan juga cenderung kelompok berkelompok, Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, tapi ternyata ada yang lain. Kalau kita lihat dari bercermin dari gerakan di Afrika, ternyata ada gerakan keagamaan yang lebih padu juga, gitu, yang ternyata bisa lintas keagamaan, gitu. Jadi sangat bisa, gitu, sangat bisa kalau misalnya kita melihat apakah agama itu bisa bisa berdampingan dengan Marxisme. Tidak ada masalah dengan itu. Islam di Indonesia sudah banyak partai Islam dan juga organisasi afiliasinya yang turut melakukan pergerakan aktivisme. Bagaimana pandangannya Mas dari perspektif politik? Apakah perbedaannya dengan gagasan Islam bergerak atau Islamis Marxisme dan sebagainya dengan organisasi Islam saat ini, contoh PKS FPI? Tentu berbeda. Ada akarnya, ada relasinya. Ini PKS, FPI itu termanya bukan Islam progresif, katakanlah. Kalau hari ini ada istilah yang cukup distinct yang bisa kita gunakan. PKS, FPI itu lebih banyak diterjemahkan sebagai Islam politik. Termanya seringkali disebut sebagai Islam politik. Nah, Islam politik itu katakanlah etos-etos keberislaman atau organisasi-organisasi keberislaman yang sebenarnya dia berangkat dari politisasi atau bahkan bagaimana mendorong Islam untuk berpolitik kemudian melaksanakan agenda-agenda keislaman yang ada di kelompok mereka, gitu. Nah, bedanya dan kemudian bagaimana coraknya Islam politik ini? Islam politik itu coraknya seperti ini. Kalau kita lihat PKS atau FPI, utamanya FPI ya. FPI itu dan PKS, ia punya karakteristik keberislaman atau organisasi Islam yang cukup eksklusif, gitu. Eksklusif kalau misalnya kita melihat corak-corak berpikir mereka atau corak-corak organisasi mereka, karena mereka hanya melaksanakan agenda-agenda politik yang hanya berusaha menguntungkan kelompoknya saja atau mungkin hanya orang Islam saja, gitu. Nah, maka dari itu gerakan-gerakan Islam politik yang itu juga punya akar dengan gerakan-gerakan transnasional seperti Ikhwanul Muslimin, itu berusaha untuk merevitalisasi atau membangun ulang tatanan masa lalu yang sebenarnya sudah tidak relevan, misalnya khilafah gitu kan. Nah, mereka berusaha untuk membangun khilafah di situasi seperti ini yang kemudian juga dengan pemahaman Islam yang totok, yang statis, yang tidak ada pembaharuan. Kalau ini terutama terlihat sekali di organisasi afiliasi ya, termasuk juga misalnya seperti PKS yang berusaha menafsirkan Islam sebagai sesuatu yang statis, begitu saja ada dan semacamnya, sehingga corak keberislaman mereka itu sendiri juga cenderung meromantisasi yang sudah lalu, gitu. Berbeda dengan Islam bergerak atau yang bisa kita sebut sebagai termanya Islam progresif. Islam progresif, dia tidak bergerak dari satu eksklusivitas atau tidak berangkat dari satu etos eksklusif. Dia tidak hanya memperjuangkan kaumnya saja, katakanlah tidak hanya memperjuangkan umat muslim. Dia juga memperjuangkan umat-umat lintas beragama, kelas pekerja, petani, PRT, perempuan dan lain-lain, gitu kan, dan juga termasuk minoritas yang lain. Maka dari itu lawan
dari eksklusif yang ada di Islam politik, ini adalah Islam progresif. Islam progresif ini berusaha untuk menjadi antitesis. Ia berusaha inklusif. Ia terbuka dengan perbedaan-perbedaan, ia terbuka juga dengan banyak sekali dengan inklusif dengan akomodasi yang lain-lain. Kenapa? Karena Islam progresif ini berusaha untuk menafsirkan atau menerjemahkan rahmatan lil alamin itu sebagai rahmat yang dirasakan oleh semua orang. Nah, ini berbeda dengan golongan-golongan Islam politik yang berusaha menerjemahkan rahmatan lil alamin tapi hanya menguntungkan kelompoknya saja. Makanya kalau kritik Islam progresif, Islam politik ini sering bilang Islam politik ini tidak sedang menjalankan atau mewujudkan rahmatan lil alamin tapi rahmatan lil muslimin gitu. Jadi cuma rahmat untuk orang muslim gitu kan. Muslimnya juga siapa gitu. Nah, Islam progresif seperti Islam bergerak ini juga dia punya pandangan-pandangan yang lebih akomodatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ya, atau punya perspektif dengan ekonomi politik. Misalnya ekonomi politik Marxisme, entah itu misalnya atau analisis kritis lainnya, dia digunakan untuk melihat itu. Dan ini berbeda dengan lensa yang dimiliki oleh Islam politik misalnya seperti seperti yang kalau di sini mungkin PKS ya, yang melihat sesuatu itu sebagai satu bentuk konflik identitas atau tegangan identitas semata ya. Misalnya kalau ada simbol agama dikit-dikit sebut kafir katakanlah misalnya, atau barat atau anti Islam atau ini. Nah, ini kan satu sentimen yang sering dipermainkan oleh Islam politik. Nah, kalau Islam progresif atau Islam bergerak di sini contohnya, itu tidak berusaha memainkan itu. Ya berusaha membelejeti relasi-relasinya. Relasi-relasinya. Kalau misalnya ada ada isu agama yang dipermainkan, kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang tidak melihat itu sebagai sesuatu yang katakanlah sekedar menistakan agama, tapi juga kita melihat itu sebagai sesuatu yang ini siapa yang mengontrol ini, siapa yang menjalankan ini, pada sistem apa, gitu kan, dalam situasi seperti apa, dalam struktur seperti apa, dan siapa yang paling bertanggung jawab di sini, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kita melihat segala sesuatu secara komprehensif dalam bingkai ekonomi politik. Nah, itu yang membedakan gitu. Nah, kalau di sini kurang lebih seperti itu perbedaan antara Marxisme dan antara katakanlah PKS atau bahkan dan Islam bergerak. Tentu saja berbeda karena dua hal ini juga punya katakanlah nilai-nilai prinsipil yang berbeda. Nah, kalau dipikir-pikir pemikiran Marx yang menentang gerakan gereja dalam menindas masyarakat itu rasanya muncul dari rasa kemanusiaan dan dari Marx itu sendiri. Tapi bagaimana bisa Partai Komunis Indonesia dalam bertindak terkenal dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Padahal ada sumber yang mengatakan bahwa PKI ini menganut paham Leninisme. Tapi bagaimana bisa Partai Komunis Indonesia ini dalam bertindak terkenal dengan kekerasan yang tidak manusiawi? Padahal ada sumber mengatakan PKI ini menganut paham Leninisme. Oh, paham Marxisme. Oh, ya. Begini, PKI melakukan kekerasan, ya jelas. Tapi pertanyaan berikutnya, organisasi mana yang tidak pernah melakukan kekerasan dalam masa perjuangan anti kolonial dan saat revolusi? Apalagi kalau teman-teman pernah dengar pernah baca mungkin tentang literatur masa bersiap. Wah, itu kan revolusi paling fase-fase paling berdarah. Tentu saja PKI melakukan kekerasan. Banyak sekali kekerasan yang dilakukan, tapi satu hal, kekerasan yang dilakukan oleh PKI di Indonesia itu kebanyakan atau mayoritas sebenarnya tidak pernah berusaha untuk menyasar rakyat kecil. Meskipun ada beberapa kali ya, termasuk misalnya dia menyasar tuan tanah pesantren, itu memang murni kesalahan PKI.
Itu murni kesalahan PKI. Ya pernah misalnya ganyang 7 setan desa, salah satunya yang pemilik tanah pesantren. Tapi satu hal, dia PKI itu tidak, ketika melakukan kekerasan itu misalnya ya terhadap yang di pesantren itu, dia tidak melihat itu karena mereka anti Islam atau anti agama, bukan itu. Tapi mereka melihat ada monopoli tanah. Ini termasuk tuan tanah ini gitu kan. Ini termasuk tuan tanah. Kita harus ambil tanahnya untuk diredistribusi ke rakyat. Katakan seperti itu. Itu kan dalam rangka reforma agraria. Tapi ternyata waktu itu kesalahan ada di PKI karena salah memetakan siapa tuan tanahnya gitu. Nah, tapi secara keseluruhan gerakan-gerakan PKI itu sebenarnya tidak ketika misalnya melakukan satu perebutan tanah tadi misalnya atau kekerasan, dia sebenarnya kekerasan misalnya terhadap pendudukan atau mogok di pabrik-pabrik gula atau di pabrik-pabrik perusahaan atau misalnya melakukan kekerasan yang lainnya, ia tidak pernah punya satu sentimen terhadap agama. PKI tidak berpikir tentang itu. Toh PKI juga banyak memberikan banyak sekali mengakomodasi atau bahkan juga memberikan satu pujian terhadap gerakan beragama. Misalnya Dan Aidit itu dalam satu wawancara ia pernah bilang, ya sekalipun saya mungkin punya tegangan ideologis dengan SI, tapi saya memuji SI ini sebagai salah satu gerakan keagamaan yang patut di patut diacungi jempol, katakanlah seperti itu gitu. Nah, jadi PKI melakukan kekerasan ya, tentu saja melakukan kekerasan. Tapi itu seringkali juga tidak diarahkan hanya untuk kepada tidak diarahkan kepada semata-mata rakyat gitu. Tapi ya diarahkan pertama untuk para penguasa atau bahkan untuk para mandor-mandor tanah atau orang-orang yang memiliki posisi kuasa gitu. Nah, Haji Misbah dibesarkan dalam keluarga pesantren, backgroundnya tradisionalis, akan tetapi mengapa setelah dia aktif organisasi menjadi bersifat modernis keislamannya. Nah inilah karena ia banyak bertemu dengan aktivis-aktivis anti kolonial. Ya kalau misalnya Haji Misbah mungkin dia ngubek di pesantren, diam gitu ya, tidak memutuskan untuk terjun ke aktivisme, mungkin dia tidak akan berkenalan dengan pemikiran-pemikiran modern ya, atau mungkin pemikiran-pemikiran anti kolonial, pemikiran-pemikiran kritis. Tapi karena ia bertemu tadi dengan Saman Hudi, dengan Cokro, dengan intelektual-intelektual Muhammadiyah yang lainnya, ia menjadi terpapar dengan semangat-semangat anti kolonial gitu. Karena pergaulan itu, karena ia bergelut di media, karena ia bergelut juga dengan ranah aktivisme di akar rumput, ia juga menjadi akrab dengan literatur-literatur. Pergaulannya juga semakin luas. Maka dari itu Haji Misbah meski dibesarkan di kultur pesantren, tapi ia tidak statis diam di pesantren. Dia berjejaring, dia berdialektika dengan aktivis-aktivis yang lain, sehingga ia tumbuh menjadi pemikir-pemikir anti kolonial. Dan kemudian juga selain aktivis Muhammadiyah, ia juga bertemu misalnya dengan orang-orang ISDV, termasuk juga dengan Hank Sneflit gitu ya, dengan orang-orang PKI, embrio PKI yang kemudian juga membentuk pola pikirnya tentang Marxisme, yang kemudian juga berhasil membuat dia memadukan antara pemikiran antara Islam dan Marxisme itu, yang kita sebut sebagai tadi komunisme Islam. Itu jadi tidak mengherankan tentunya kalau kita melihat dari rekam jejaknya. Gimana? Ada yang belum terjawab kah? Oke. Terima kasih.
Baik Tama, terima kasih. Nah, sama-sama juga. Jelaskah Tama? Sama-sama juga Bung Nopal. Kalau ada yang masih bingung, misalnya tadi apa namanya bisa ditanyakan lagi. Itu juga kalau misalnya moderator mengizinkan, bagaimana? Iya, boleh Kak, dipersilakan jika masih ada yang ingin bertanya. Mungkin saya buka 2 pertanyaan ya Kak untuk terakhir nih. Baik. Apakah Haji Misbah pernah berbenturan dengan Ormas Muhammadiyah? Wow, bukan pernah lagi itu. Sering. Itu tiap pergandering itu. Pertama-tama ini berbenturannya bukan berbenturan fisik tentunya ya. Ini berbenturan ideologi gitu. Waktu itu Haji Misbah itu di pergandering ketiga atau kedua. Saya agak miss itu persisnya bagaimana. Tapi semenjak SI termasuk juga dengan aktivis-aktivis Muhammadiyah yang juga ternyata punya kedekatan dengan kolonial Belanda, Haji Misbah itu seringkali mengkritisi mereka. Apalagi saat SI itu saat SI itu sudah diakui secara legal oleh pemerintah Belanda, bilang ini kok jadi dekat dengan kolonial katanya gitu. Ini kok jadi dekat dengan para penjajah. Katanya punya visi perjuangan anti kolonial. Nah, itu baru satu. Ya kemudian juga bikin serangan-serangan, apalagi ketika Haji Misbah sudah benar-benar pisah dengan SI, ya benar-benar gencar melakukan serangan-serangan ideologis terhadap terhadap SI. Misalnya SI menuding bahwa SI begitu juga dengan aktivis-aktivis Muhammadiyah seperti Agus Salim, itu juga banyak menuding kalau Haji Misbah adalah orang yang sesat seperti tadi. Itu dibalas lagi dengan Haji Misbah, saya nggak sesat. Ini justru kalau ingin berislam ya harus mewujudkan komunisme gitu kan. Nah, itu udah sering, itu terjadi setiap waktu. Jadi benturan itu bukan hanya antara Haji Misbah atau antara aktivis pergerakan dengan kolonial, tapi bahkan antara aktivis pergerakan itu sudah terbiasa saling mengkritik gitu. Nah, jadi ini sangat sangat biasa atau bahkan sangat umum. Haji Misbah itu bisa dikatakan ya paling keras. Dia bukan hanya paling keras ke penjajah, tapi juga bahkan ke orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan atau bahkan berusaha menyerang gagasan-gagasan komunisme atau memberikan tudingan-tudingan keliru tentang komunisme gitu. Jadi ini bisa dibilang ya pernah sering. Berarti perjuangan Marx melawan masyarakat dan negara yang memanfaatkan agama sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan. Nah, apa berarti perjuangan Marx melawan masyarakat dan negara yang memanfaatkan agama sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan? Kurang lebih Marx memang melihat bagaimana agama diperalat. Jadi memang agama yang dimanfaatkan sebagai tameng untuk menutupi entah itu misalnya kejahatan, korupsi dan segala macamnya, itu juga memang salah satu yang dilakukan oleh Marx gitu. Jadi Marx memang berusaha untuk melihat itu, untuk menentang agama yang digunakan sebagai tameng untuk menutupi kebobrokan. Dan itu juga dilawan lagi dengan tafsir agama atau bahkan elan keberagaman yang revolusioner. Katakanlah seperti teologi pembebasan tadi ya. Teologi pembebasan yang tadi Hasan Hanafi dan Ali Asgar, itu mereka mereaktualisasi Marxisme yang kemudian juga digunakan untuk mengkritik agamanya lagi.
Jadi agama yang ditafsirkan secara revolusioner itu juga digunakan untuk mengkritisi lembaga agama. Nah, perkembangan Marxisme itu hari ini sudah sampai sana. Gitu. Jadi yang di sini yang dilihat adalah bagaimana tafsir keagamaan atau misalnya katakanlah keagamaan yang elannya revolusioner ini, yang itu juga ternyata punya kaitan dengan Marxisme. Itu juga ternyata bisa digunakan untuk mengkritisi lembaga agama. Jadi apa namanya? Melawan apa? Apakah Marx melawan agama yang digunakan untuk sebagai menutupi kebobrokan masyarakat? Ya, memang itu tujuannya. Nah, bisa tolong diulang kembali bagaimana konteks asli pernyataan agama sebagai candu, sebagai bagaimana Marx yang dipahami oleh Karl Marx dan bukunya, Mas? Oh ya, jadi gini, Marx ketika ia menulis tentang Hegelian contribution critic to Hegelian philosophy of rights, itu ya hidup di masa gereja. Itu masa tahun berapa? Abad 17-18 gitu. Yang Marx juga ya sedang transisi dari pemikiran idealisme yang kemudian pada awalnya kan Marx adalah seorang Hegelian, ya berusaha untuk ya ternyata yang pada awalnya dia seorang Hegelian, kemudian dia juga sedang bertransisi menjadi seorang materialis. Katakanlah dia ketika menulis contribution critic to Hegelian philosophy of rights, dia sedang ada di fase Hegelian merah atau Hegelian kiri, dan aroma-aroma kritik materialisme historis dialektisnya itu sudah muncul atau sudah mulai berkembang, dan itu terlihat di bukunya itu, di eposnya tadi. Teman-teman kalau penasaran bisa cari tadi. Nah, Marx hidup Marx menulis buku itu di era ketika tirani gereja di Prusia itu sedang sangat kuat. Di Prusia itu ada doktrin agama Kristiani yang itu juga seringkali disandingkan dengan atau dipadukan dengan Hegelianisme. Ada hierarki gereja itu, atau bagaimana gereja itu melegitimasi penindasan adalah dengan menyebut bahwa suara gereja adalah suara Tuhan, katakanlah seperti itu, atau gereja adalah representasi Tuhan di muka bumi. Nah, makanya kritik-kritik ke gereja itu sama saja dengan melawan Tuhan. Nah, itu juga terejawantahkan di dalam atau dipergunakan atau dilegitimasi atau gereja dan juga kerajaan itu melegitimasi itu dengan doktrin-doktrin Kristiani dan juga dengan filsafat Hegelian. Gitu. Nah, Marx mengkritisi itu, gitu kan? Marx melihat situasi itu ketika ia menulis buku tersebut. Maka dari itu kritik Marx itu ia tidak melihat kritik sebagai kritiknya itu tidak ada di level yang semata-mata teologis, tapi ia juga melihat itu sebagai suatu materi yang historis ya. Dia melihat lembaga agama itu waktu itu memang sangat korup dan membungkam kritik atas nama agama. Nah itu. Ini kalau teman-teman mau cari bukunya bisa ini ya. Sebentar. Kemudian di philosophy of rights. Everyone in meeting. Nah ini kalau teman-teman mau cari bukunya ini, ada PDF-nya kok. Nah kalau teman-teman percaya mau masih penasaran misalnya dengan apakah pembacaan saya ini terhadap teks ini benar atau tidak, teman-teman bisa verifikasi sendiri di teksnya. Ini teksnya saya baca sudah cukup lama sebenarnya. Dan sejauh saya membaca, sebenarnya Marx tidak pernah punya tendensi
sedikit pun ya, khususnya di teks ini, untuk melihat apa ya, untuk melihat agama itu sebagai sesuatu yang sepenuhnya teologis. Alih-alih dia hanya lebih banyak dia mengkritik sebagai satu bangunan lembaga yang melegitimasi penindasan itu sih. Bagaimana? Ada lagi kah? Bagaimana? Oke. Nah, bagaimana moderator? Iya Kak, bisa dicukupkan saja diskusi kita pada malam hari ini. Terus Kak, boleh closing statement dari Kak Tori? Oke. Yang pertama terima kasih ya untuk teman-teman bisa berbagi malam ini, senang sekali. Dan tentu saja apa yang saya katakan, apa yang sudah tadi saya coba bagikan ke teman-teman, itu jangan dipercaya langsung. Teman-teman bisa baca lagi literatur tentang Haji Misbah, entah itu misalnya yang tersebar di internet ya, secara daring, atau bahkan teman-teman kalau punya bukunya bisa baca kembali. Karena apa yang saya katakan belum tentu benar tentunya. Ini kan penelaahan saya, penelusuran saya, dan pemahaman saya terkait dengan sejauh ini saya menggeluti teks-teks Haji Misbah ya. Nah, jadi tetap keluar dari sini mungkin teman-teman bisa cek-cek lagi gitu. Karena harus ya teman-teman ya, jangan sampai kita percaya begitu saja pada sesuatu. Saya juga sering membiasakan sikap seperti itu kalau misalnya dalam satu pertemuan. Nah, untuk teman-teman juga semangat terus ya untuk diskusinya, tetap sehat karena sekarang juga selagi musim seperti ini, musim hujan, terus varian Omikron juga sudah masuk. Kemudian uh, yang jelas tetap sehat saja lah teman-teman. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Tori. Sebelum saya tutup, saya ingin merangkum nih terlebih dahulu apa saja sih bahasan yang baru saja kita diskusikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kita hari ini membahas Haji Misbah ya, yang kita tahu bersama separuh hidupnya itu dihabiskan untuk melawan penindasan, diskriminasi, eksploitasi, kapitalisme dari Belanda gitu. Dan karena hal-hal tersebut, akhirnya Haji Misbah ini memiliki tekad gitu untuk melawan anti kolonialisme, dan dia juga merupakan sesosok orang yang lahir dari situasi keagamaan karena dia belajar di pesantren, terus dia berada di masa penjajahan, dan juga dia berada di tengah organisasi anti kolonialisme gitu, banyak organisasi anti kolonial. Nah, semangat Haji Misbah ini akhirnya nggak hanya berhenti di satu daerah, tetapi meluas gitu ke berbagai daerah. Dan peran Haji Misbah ini bisa kita
ambil pelajarannya bahwa sampai saat ini bahwa Islam itu bisa digabungkan dengan kolonialisme, bisa diselaraskan gitu. Karena Islam itu juga humanisme gitu ya. Dia bisa melihat bahwa punya keselarasan dan dia berpihak kepada yang tadi Kak Torik bilang, kepada kaum kerama, yaitu kaum kecil ya. Jadi Islam itu juga mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Begitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah gitu. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berpisah kita ada sesi foto bersama teman-teman. Mohon on cam ya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan dari operator bisa di screenshot. Sudah teman-teman, sudah di screenshot. Terima kasih. Kita boleh dipersilakan live dari ruang ini. Terima kasih. Makasih, dadah teman-teman. Ya, terima kasih Kak Torik. Terima kasih Kak Torik.